Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 17 yaitu Remote Access Server. Di sini materi yang akan kita pelajari ada SSH to Debian dan Ubuntu Server dan lain-lain. SSH to Debian dan Ubuntu Server. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian ataupun Ubuntu. Langsung saja buka terminal pada klien Ubuntu. Kita akan coba ping 10.10.10.2 ke Debian server. Di sini pingnya berhasil. Ping ke Ubuntu server juga. Maka pingnya berhasil. Di sini kita akan melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian terlebih dahulu. Caranya dengan kita ketikkan SSH, nama user kita, user server Debian-nya, lalu masukkan IP, bukan password usernya. Sekarang kita telah berada di server 1 Debian. Tinggal dilihat di sini sudah berubah menjadi SVR 1 Debian, yang artinya kita sudah berhasil meremote klien Ubuntu ke server Debian. Kemudian kita akan melakukan remote SSH ke Ubuntu server. Klik tambahkan di sini saja. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu SSH server, masukkan IP, masukkan password. Bisa dilihat di sini kita telah berhasil meremote-nya, karena di sini sudah masuk ke server 2 Ubuntu. Sekarang kita bisa melakukan SSH karena pada saat menginstal kita mengizinkan untuk Open SSH. Jika pada saat menginstal kalian tidak mengizinkan atau pilih no, maka kalian bisa menginstal SSH di router Debian dengan perintah apt install OpenSSH min server. Merubah default port SSH. Pada materi kali ini kita akan mencoba merubah default port SSH. Jika kita buka putih, maka di sini default portnya yaitu 22. Ini bisa saja berakibat percobaan login terus-menerus. Oleh karena itu, kita bisa mengubah atau mengganti portnya. Untuk caranya, kalian bisa meremote ke server Debian terlebih dahulu. Ini saya sudah meremote-nya. Lalu kita masuk ke root. Lalu ketikkan saja nano/etc/ssh/sshd strip config. Bisa dilihat di sini default dari portnya yaitu 22. Untuk mengubahnya, kalian bisa hapus saja tanda pagarnya. Lalu bisa kalian rubah atau kalian tambahkan. Di sini saya akan menambahkan angka 19. Lalu kita simpan dengan ctrl+x, y, dan enter. Untuk merestart, kita bisa ketikkan systemctl restart ssh. Kita exit dulu sekarang. Maka sekarang saya sudah kembali di user Xavier-nya. Tidak terremote dengan server Debian-nya lagi. Kita akan coba remote ke Debian-nya lagi. Dengan perintah SSH Xavier lalu IP-nya. Maka di sini tidak akan bisa. Karena kita tadi sudah mengganti portnya. Untuk meremote Debian servernya, kalian bisa tambahkan -p yang artinya port, lalu tambahkan portnya yaitu 2219. Seperti yang tadi sudah kita ganti. Lalu enter. Masukkan password. Maka di sini kita telah berhasil meremote server Debian-nya lagi. Kemudian kita akan mengganti port pada server 2 Ubuntu-nya juga. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu ketikkan nano/etc/ssh/sshd strip config, enter.
Sama seperti sebelumnya, hapus pagarnya. Dan di sini saya akan menambahkan 19 saja. Lalu save. Dan untuk merestart kita bisa menggunakan perintah restart SSH. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita akan meremotnya kembali. Jangan lupa tambahkan min_p dan portnya, yaitu 2219. Enter. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke server 2 Ubuntu-nya juga, menggunakan port yang sudah tadi kita rubah. Allow users pada SSH. Pada materi kali ini kita akan mengallow atau hanya mengizinkan beberapa user untuk mengakses SSH. Kalian bisa buka klien Ubuntu-nya, kita gunakan yang SWR 1 Debian atau server Debian saja. Lalu masuk ke root. Di sini kita akan bikin user baru terlebih dahulu dengan @user Xavier2. Masukkan password user barunya. Lalu ini bisa kalian enter saja. Yes. Kita cek terlebih dahulu apakah usernya sudah terbuat dengan cat/etc/passwd. Di sini user Xavier2-nya sudah terbuat. Sekarang kita buat user yang ketiga lagi dengan @user Xavier3. Kita cek kembali. Nah, sekarang di sini kita telah memiliki 3 user, yaitu Xavier, Xavier2, dan Xavier3. Sekarang kita akan membuat hanya user Xavier yang bisa mengakses SSH, sedangkan user Xavier2 dan Xavier3 itu tidak bisa. Kita coba pastikan dulu kalau sekarang user Xavier2 dan 3-nya masih bisa remote ke server Debian. Dengan SSH Xavier2, masukkan IP, lalu min_p 2219. Maka sekarang di sini user Xavier2-nya berhasil meremote server Debian. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita coba user 3. Apakah dia bisa meremote juga? Dan di sini user Xavier3-nya juga bisa meremote. Oleh karena itu, sekarang kita akan buat hanya user Xavier saja yang bisa mengakses dengan ketikan nano/etc/ssh/sshd strip config. Kita tambahkan allow aksesnya di bawah port saja. Di sini kita tambahkan allow users Xavier atau user yang akan diberikan akses untuk masuk. Lalu kita save. Lalu untuk merestart kita menggunakan perintah systemctl restart SSH. Lalu kita exit saja. Kita akan coba masuk menggunakan user Xavier2, apakah bisa? Bisa dilihat di sini saya tidak bisa meremote server 1 Debian-nya menggunakan Xavier2, walaupun sudah memasukkan password yang benar. Sekarang kita coba juga pada user Xavier3. Maka di sini kita gagal meremote juga ya. Lalu kita akan mencobanya ke user Xavier. Masukkan password.
Maka di sini kita telah berhasil meremote server 1 Debian-nya, karena hanya user Xavier yang mendapat akses untuk meremotnya. Konsep privat dan public key. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan konsep privat dan public key. Sebelumnya, ketika kita ingin meremote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian, itu kita menggunakan user dan passwordnya saja. Tetapi untuk metode itu tidak aman. Untuk SSH itu ada metode yang lebih aman. Jadi nanti kita akan membuat yang namanya private key pada Ubuntu client dan membuat public key pada server. Jadi public key ini misalkan tergembok dan private key sebagai kuncinya. Jadi yang bisa mengakses atau meremote server itu hanya yang memiliki kuncinya saja. Jadi hal itu akan lebih aman dan kita tidak perlu login menggunakan user dan passwordnya lagi. Konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH menggunakan private dan public key. Kita akan mengkonfigurasinya pada server Debian. Langsung saja kita masuk ke Ubuntu client, lalu ketikkan SSH strip keygen. Enter. Nanti file kita akan tersimpan pada direktori home xavier.ssh idrsa. Karena nanti tersimpannya pada direktori yang depannya memiliki titik, maka nanti jika mau melihatnya kita harus menambahkan -a pada ls-nya. Karena itu merupakan hidden directory. Di sini kita diminta untuk mengisi passphrase ya. Jadi passphrase berbeda dengan password. Passphrase ini digunakan untuk password private key-nya. Di sini kita isi 123 saja untuk contoh. Lalu mengkonfirmnya lagi 123. Di sini kita coba ls-a. Maka di sini ada ya .ssh atau direktori SSH-nya. Kita coba buka direktorinya ls.ssh. Maka di sini terdapat idrsa yaitu private key dan idrsa pub atau idrsa public. Lalu ini semua akan kita copy dengan perintah ssh strip copy strip id -p, masukkan port, lalu usernya, add address-nya. Lalu kita enter saja. Number of key 1 di sini tandanya kita telah berhasil mengcopy public key-nya ke server Debian. Kita akan coba meremote Debian-nya dengan ssh xavier 10.10.10.2 -p 2219. Kemudian jika muncul seperti ini, kita artinya diminta passphrase. Jadi kita masukkan saja passphrase yang tadi yaitu 123. Lalu unlock. Maka di sini kita baru bisa masuk ke server 1 Debian-nya. Konsep authorize key. Perhatikan topologi ini. Jadi di sini akan saya analogikan private key sebagai kunci, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian ini memiliki public yang dicopy dari klien Ubuntu, sehingga nanti bisa meremote server Debian-nya hanya yang memiliki kunci dan gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat tadi. Untuk lebih jelasnya, di sini kita bisa lihat pada klien Ubuntu-nya. Jadi di sini kita berada pada server 1 Debian. Di sini kita akan membuat private key dan public key dengan komen ssh -keygen. Kemudian saya akan coba ls -a.
Maka di sini terdapat direktori .ssh. Kita pindah ke terminal satunya, di mana pada Ubuntu client di sini kita akan coba ls-a juga. Bisa dilihat di sini juga terdapat direktori .ssh. Jika kita buka direktorinya ls.ssh, dan di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub atau public. Nah, sebelumnya kita ketikkan ssh min copy min ID min p, lalu masukkan portnya yaitu 2219, user dan IP-nya. Jadi, command ini digunakan untuk mengcopy ID RSA pub-nya atau public, yang mana digunakan untuk mengcopy public key-nya sehingga nanti dikirimkan ke server Debian. Kita buka server Debian-nya di sini. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada direktori Autores. Di sini kita coba buka direktorinya. Bisa dilihat di sini terdapat Autores, yang mana ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian-nya. Saya akan coba ketikkan cat.ssh/autores strip case. Perhatikan di sini adalah public yang di-copy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini ada ssh-rsa, kemudian A4, B3, dan diakhiri dengan user saya. Jadi ini pada analogi diibaratkan sebagai gembok. Lalu kita kembali lagi ke Ubuntu client-nya. Sedangkan pada Ubuntu client-nya, di sini saya akan coba buka ID RSA pub-nya dengan cat.ssh/id strip rsa.pub. Lalu kita enter. Maka di sini juga sama, yaitu diawali dengan ssh min ra dan diakhiri dengan Ubuntu client-nya. Konfigurasi public key manual. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi public key secara manual. Di sini langsung saja kalian buka client Ubuntu-nya, lalu meremote server Ubuntu. Di sini saya telah meremotnya. Kemudian buka Ubuntu client-nya. Di sini kita akan mencoba mengcopy key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini saya akan mencoba mengcopy public key secara manual. Saya akan ke server Ubuntu-nya lagi. Jika kita ls.ssh, maka di sini akan terdapat authorize case. Lalu jika kita cat.ssh/authorize case, dan diperhatikan di sini tidak ada ya, atau tidak bisa. Kita ls-a, maka di sini terdapat .ssh. Jika kalian belum memiliki direktori .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual dengan komen mkdir.ssh. Tapi di sini saya telah memilikinya ya, jadi tidak perlu. Setelah kalian membuat direktori .ssh-nya, kalian bisa langsung saja mengcopy public key-nya dengan komen nano.ssh/authorize strip case. Oke, di sini masih kosong ya. Lalu kita akan mengisinya dengan mengcopy public key yang ada pada Ubuntu client. Jadi ini yang akan kita copy. Kalian bisa mengkopinya dengan klik kanan, lalu copy, lalu kembali ke server Ubuntu-nya, lalu klik kanan lagi, paste. Jadi ini sudah tercopy ya, lalu kita save aja, ctrl-x, y enter.
maka kita sudah mengcopy public key-nya. Private dan public key pada Windows Part 1. Pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi private dan public key pada Windows. Kita lihat di sini topologinya. Jadi nanti kita akan membuat private dan public key pada host OS, lalu di-copy ke router Debian-nya. Sehingga nanti router Debian-nya hanya bisa dimasuki oleh private key, yaitu host OS. Tetapi jika sebelumnya kita hanya menggunakan komen ssh strip keygen, itu tidak bisa digunakan untuk membuat private dan public keys pada Windows. Maka dari itu kita harus menginstal PuTTY Generator. Bisa masuk ke pencarian, lalu pilih yang paling atas. Klik yang download PuTTY, lalu cari yang PuTTY Generation. Lalu bisa langsung buka saja. Di sini langsung saja kita generate. Lalu gerakan mouse kalian di sini sampai loadingnya selesai. Di sini kita akan diminta untuk mengisi passphrase. Untuk mengamankan private key kita, misal 123, lalu confirm, kita save public key. Saya akan meng-save-nya di download lalu bikin folder ssh. Di sini kita namai saja public strip keys. Save. Kemudian jangan lupa save juga yang private key-nya. Saya akan nge-save-nya dengan priv strip key. Save. Kita cek ke folder dulu apakah sudah ada filenya. Bisa dilihat ya, di sini sudah ada private dan public key-nya. Nah, jadi nanti public key ini akan kita copy ke router Debian. Kita close saja. Maka kita remote dulu router Debian-nya menggunakan PuTTY. Masukkan IP. Lalu masukkan port. Lalu kita open. Ketikkan ls-a. Maka di sini belum ada directory .ssh. Maka kita buat dulu dengan mkdir.ssh. Kita cek lagi ls-a. Maka bisa lihat di sini ada directory .ssh-nya. Lalu kita tambahkan authorize key-nya dengan nano.ssh/authorize strip case. Bentar. Nah, di sini masih kosong ya. Kita buka file public key-nya. Di sini kita bukanya di Notepad saja. Kalian bisa hapus saja komen yang ada di sini. Ini juga yang di bawah bisa dihapus. Lalu kalian bisa menyambungkan ini semua. Di backpaste saja. Jika sudah saling menyambung seperti ini, kita salin saja semuanya. Lalu kita copy di sini. Lalu kita save saja. Lalu kita close saja PuTTY-nya. Dan kita buka lagi PuTTY-nya. Masuk ke SSH. Pilih yang out. Lalu pilih yang ini. Masukkan private key-nya. Kita kembali ke season. Lalu di sini kita masukkan saja IP-nya dan port-nya. Di sini kita bisa save session dengan name router Debian. Lalu save
agar nanti jika kita masuk lagi tinggal klik yang router Debian-nya saja. Privat dan public key pada Windows Part 2. Di sini kita langsung saja masuk ke putihnya, lalu login. Kita akan menyimpan private key-nya pada nano.ssh/authorize-cache. Ini public key-nya sudah tersalin. Tinggal kita tambahkan ssh min rsa. Lalu kita save. Kita close saja putihnya. Buka lagi putihnya. Lalu ke ssh. Alt dan credentials-nya, lalu masukkan lagi private key-nya. Kembali ke season, pilih router Debian, lalu open. Maka jika kita login dimintai passphrase-nya, itu artinya kita berhasil meremote menggunakan privat dan public key-nya. Remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Jika sebelumnya kita telah meremote klien ke server dan host OS ke router, maka sekarang kita akan membuat host OS meremote ke server. Karena jika kita ping ke command prompt servernya, maka di sini tidak bisa. Kita coba pada server satunya. Maka di sini juga tidak bisa. Lalu kita akan mencoba meremote host OS ke server melalui router Debian. Jadi, dari host OS kita akan login ke putih router. Terus dari router kita akan remote ke server. Langsung saja kita buka putihnya dan login. Lalu kita remote server Debian-nya dengan ssh Xavier atau user. Lalu masukkan IP-nya, min p, lalu masukkan port. Kita yes. Masukkan password. Maka di sini kita telah berhasil meremote server Debian-nya. Kita exit saja. Kita coba meremote pada server Ubuntu-nya juga. Sama seperti tadi perintahnya, tapi IP-nya diganti saja. Kita enter. Masukkan password. Maka di sini kita juga telah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Disable password authentication. Pada materi kali ini kita akan mencoba mendisable password autentikasinya. Jadi router Debian tidak dapat mengakses jika tidak menggunakan private key. Ketikkan perintah nano/etc/ssh/ssh-config. Kemudian kita ctrl saja untuk mencari. Lalu kalian bisa cari password authentication. Hapus tanda pagarnya, lalu yes di sini bisa diganti no. Maka jika seperti ini sudah berhasil ya. Generate private dan public key pada router Debian. Pada materi kali ini kita akan membuat public dan private key yang baru. Lalu nanti akan di-copy ke Ubuntu server. Jadi nanti server Ubuntu memiliki dua public key, yang satu dari klien dan yang satunya dari router. Kalian bisa remote router Debian-nya, lalu ketikkan ssh min keygen. Kita enter, lalu masukkan password.
Lalu masukkan password passphrase-nya. 123 saja. Lalu confirm lagi. Lalu ketikkan app.ssh/id strip rsa.tab. Lalu bisa kalian salin ini. Lalu remote server Ubuntu-nya. Berikan perintah nano.ssh/author reset. Enter. Lalu salin. Save. Kita restart dengan sudo systemctl restart ssh. Lalu kita exit dulu. Kita coba remote lagi. Maka sudah berhasil ya. SSH agent dan SSH app. Di sini kita langsung saja masuk ke router DB-nya pada putih. Sebelumnya jika kita mau meremote server Ubuntu, itu pasti kita harus memasukkan passwordnya. Dan jika kita masukkan passwordnya, maka di sini kita berhasil login. Dan ketika kita exit, kemudian kalian ingin meremote lagi, nanti kalian akan dimintai passwordnya lagi. Padahal sebelumnya itu kita sudah pernah login, kemudian kita exit, tetapi jika kita exit dan kita ingin masuk lagi, maka malah diminta passwordnya lagi. Untuk itu di sini kita bisa buat yang namanya SSH again dan SSH add agar passwordnya tersave. Untuk caranya di sini kalian bisa ketikkan again/bin/base. Lalu ketikkan juga SSH min add. Maka nanti jika kalian login, itu tidak akan dimintai passphrase atau password lagi.